Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya dari Fawas Mahmud dengan NIM 21060131, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan kedua mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori pendugaan statistika atau teori pendugaan statistik pada bab 12. Pada bagian 3 statistik induktif yang kita pelajari tentang teori pendugaan statistik, yaitu yang pertama pengertian teori dan kegunaan pendugaan, yang kedua pendugaan titik parameter, yang ketiga pendugaan interval, yang keempat kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, yang kelima menyusun interval keyakinan, yang keenam interval keyakinan rata-rata dan proporsi, yang ketujuh interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, dan yang terakhir memilih ukuran sampel. Baik, kita akan masuk pada penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Rata-rata X atau SD sama dengan F buka kurung X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, di mana rata-rata X ini berumuskan 1/N dikali A derajat dikali X1. Kemudian rumus kedua yaitu rata-rata X sama dengan 1/N buka kurung X1 ditambah X2 ditambah X selanjutnya hingga Xn dan tutup kurung. Berikutnya rumus standar defisiasi yaitu S kuadrat sama dengan 1/N kurang 1 dikali A derajat buka kurung X1 dikurang rata-rata X tutup kurung pangkat 2. Kemudian cara kedua yaitu X kuadrat sama dengan 1/N kurang 1 kurung awal X1 dikurang rata-rata X tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X2 dikurang rata-rata X tutup kurung pangkat 2 ditambah hingga selanjutnya X N dikurang rata-rata X pangkat 2. Berikut gambar yang akan terjadi bila kita cari dari rumus-rumus di atas. Baik, kita masuk kepada sifat-sifat penduga. Yang pertama, penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias jika dia dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan, atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau new, atau dapat dilambangkan dengan E atau X rata-rata X sama dengan new. Berikut gambar dari gambar A dan gambar B. Di mana gambar A penduga bersifat gambar A penduga bersifat tidak bias dan gambar B penduga bersifat bias. Selanjutnya yaitu penduga efisien. Penduga yang efisien atau efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil atau XX kuadrat dari penduga-penduga lainnya. Berikut adalah gambar-gambarnya dari penduga efisien. Di mana SX1 kuadrat lebih kecil dibandingkan dengan SX2 kuadrat. Yang ketiga yaitu penduga konsisten. Penduga yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan rata-rata X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya
new dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Berikut gambarnya di mana N tak terhingga lebih tinggi, selanjutnya N sangat besar, N besar, dan N kecil hingga ke bawah. Dapat kita perhatikan pada gambar di layar. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Dengan rumus interval pendugaan yaitu S dikurang ZSX kurang dari P kurang dari S ditambah ZSX. Tutup kurung sama dengan C. Di mana S itu merupakan statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi P. P merupakan parameter populasi yang tidak diketahui, XX standar deviasi distribusi sampel statistik, Z merupakan suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. Yang C, probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. X kurang ZXS merupakan nilai batas bawah keyakinan. Dan yang terakhir, S tambah ZSX merupakan nilai batas atas keyakinan. Berikut contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah nu plus minus 1,96 rho X, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah nu plus minus 2,58 XX. Baik, kita dapat lihat di gambar bahwa luas kurva adalah 1 dan simetris yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi 2 bagian simetris maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 per 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal, untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2, sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z, sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P buka kurung min nu lebih besar dibandingkan min 1,96 XX dan lebih kecil dari plus 1,96 XX sama dengan 0,95. Sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah P buka kurung nu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata X dikurang 2,58 XS dan nu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata X ditambah 2,58 XX. Maka sama dengan yaitu 0,99. Dan yang seterusnya yaitu kita dapat lihat di gambar di mana
Contoh berikutnya, pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X, interval 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X 96 sampai X 100 atau 5%, interval saja yang tidak dari statistik mengandung neo. Jadi, interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik rata-rata X mengandung nilai parameter aslinya, yaitu neo, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar defisiasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N per N besar dikurang 0,05 dengan rumus XX sama dengan S per akar dari N. Kemudian untuk populasi yang terbatas dan N kecil dikurang N besar, besar dari 0,5 dengan rumus XX sama dengan X S per akar N dikali akar N dikurang N per N kurang 1, di mana rho itu yaitu standar defisiasi populasi, SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N kecil jumlah atau ukuran sampel, N besar jumlah atau ukuran populasi. Kemudian kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang menyusun interval keyakinan. Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan dengan X rata-rata X plus minus Z alfa per 2S per akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Nilai rata-rata X merupakan rata-rata dari sampel. Sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat keyakinan terdapat 0,99 dengan C per 2-nya 0,4950. Nilai terdekatnya yaitu 0,4951, maka nilai Z-nya yaitu 2,58. Dan seterusnya hingga tingkat keyakinan 0,80 dengan nilai Z 1,28 yang dapat kita lihat di layar. Kemudian berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan 99% dibagi rata-rata X plus minus 2,58 S per akar N. Yang kedua, interval keyakinan 98% dibagi rata-rata X plus minus 2,33 S per akar N. Kemudian interval keyakinan 95%, di mana rata-rata X plus minus 1,96 S per akar N. Yang keempat, interval keyakinan 90%, di mana rata-rata X plus minus 1,65 S per akar 5. Dan yang kelima, interval keyakinan 85% dengan rata-rata X plus minus 1,44 S dibagi akar N. Dan yang terakhir, interval keyakinan 95%, yaitu akar atau rata-rata X plus minus 1,28 S per akar N. Kemudian kita dapat lihat bahwa interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan dengan gambar yang ada di layar. Dapat kita lihat bahwa nilai parameter yang sebenarnya diharapkan ada terdapat pada interval 1 kurang alfa dengan batas waktu min Z alfa per 2 dan batas atas Z alfa per 2.
Kemudian kita masuk materi yang keenam tentang interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Skema proses interval keyakinan. Yang pertama dimulai identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan menentukan sampel N dan nilai rata-rata X. Kemudian dapat kita lihat bahwa selanjutnya menentukan keyakinan atau C atau alfa sama dengan 1 dikurang C dan nilai Z. Maka kita dapat mencari dua bagian dengan populasi tidak terbatas dengan rumus X rata-rata X plus minus Z alfa per 2 S akar per akar N, dan populasi terbatas dengan rumus rata-rata X plus minus Z alfa per 2 S per akar N kurang N kecil dibagi N besar kurang 1. Kemudian kita masuk distribusi normal dan standar defisiasi populasi diketahui. Probabilitas rata-rata X dikurang Z alfa per 2 rho X merupakan kecil dari nu. Dan nu lebih besar dari rata-rata X plus minus Z alfa per 2 S per akar N kurang N per N kurang 1N SX sama dengan C atau probabilitas yaitu rata-rata X plus minus Z alfa per 2 SX sama dengan C. Dapat kita lihat arti dari rata-rata X, Z, nu, rho X, C, dan alfa di layar. Kemudian kita bisa lihat bahwa standar error untuk populasi tidak terbatas dengan rumus SX sama dengan S per akar N. Dan standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05 dengan rumus SX sama dengan S per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Di sini kita dapat melihat gambar bagaimana distribusi normal standar lebih condong ke atas. Kemudian dilanjutkan oleh distribusi T dengan N sama dengan 25. Seterusnya distribusi T dengan N sama dengan 15. Dan yang terakhir distribusi T dengan N sama dengan 5. Kemudian kita dapat melihat bahwa rumus sampling mendekati normal dan standar defisiasi populasi tidak diketahui dengan rumus yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk materi yang ke-7 tentang interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Standar defisiasi proporsi sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas, SP dengan rumus SP sama dengan akar dari P buka kurung 1 dikurang P tutup per N kurang 1 dikali akar dari N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Kemudian rumus untuk populasi yang terbatas dengan rumus SP sama dengan akar dari P buka kurung 1 kurang P per N kurang 1. Kemudian kita dapat melihat rumus dari bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan dengan probabilitas yang ada di layar. Dan terakhir kita masuk pada materi tentang memilih ukuran sampel. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Dapat kita lihat di layar ini terdapat rumus di mana standar error dari nilai selisih rata-rata. Kemudian terdapat juga rumus apabila standar defisiasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar defisiasi sampel dengan rumus yang ada di bawah ini. Kemudian kita lihat pada probabilitas di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah sebagai rumus yang di bawah ini.
Kemudian kita masuk faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel, yang pertama, tingkat keyakinan yang dipilih. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Yang ketiga, variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan buka kurung Z alfa per 2 dikali rho tutup kurung per pangkat 2. Dan rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan pada gambar yang ada di layar. Dapat kita baca dengan rumus yang ada di layar ya. Kemudian untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan dengan rumus di bawah ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.